Gila bro, pusing 7 keliling gak sih zaman sekarang? Tetangga kita, Singapura, sedang menghadapi tantangan pasokan energi yang nyata untuk masa depan. Mereka punya visi besar, menjadi pusat AI dan data center dunia. Tapi, mereka menghadapi satu kendala fundamental, keterbatasan lahan untuk membangun pembangkit energi terbarukan. Mereka membutuhkan pasokan energi hijau dalam jumlah besar. Dan kuncinya ada di tangan kita, Indonesia. Sekarang, posisi tawar kita sangat kuat. Ini bukan sekadar transaksi jual beli listrik. Ini adalah kemitraan strategis. Pemerintah kita menetapkan standar tinggi. Ekspor listrik hijau ini harus membawa dampak nyata. Targetnya adalah menarik investasi senilai 865 triliun rupiah ke Kepulauan Riau. Di video ini, gua bakal bedah bagaimana Indonesia bertransformasi dari sekadar pasar energi menjadi hub energi hijau di Asia Tenggara. Tapi sebelum kita bedah strateginya, gua mau lu lakuin satu hal penting. Tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Sekarang. Kenapa? Karena wawasan geopolitik energi kayak gini nggak akan lu temuin di berita biasa. Biar kita bangga dan siap bareng. Udah, oke, kita gas. Poin kedua, transformasi energi dari fosil ke hijau. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam sebelum kita bahas masa depan. Kita harus berani melihat realita masa lalu dan hari ini. Coba lu perhatikan sektor energi kita. Selama bertahun-tahun, kita memiliki ketergantungan pada bahan bakar minyak atau BBM. Sebagian kebutuhan BBM kita dipenuhi dari impor. Pola ini memiliki tantangan ekonomi saat harga minyak dunia berfluktuasi. Anggaran negara terbebani subsidi, devisa keluar untuk kebutuhan energi fosil. Tapi, di era transisi ini, ada sebuah skenario besar yang sedang dijalankan untuk mengubah posisi kita dari negara yang bergantung pada energi impor menjadi negara yang mampu mengekspor energi masa depan. Mari kita bedah transformasinya, BAB1. Tantangan ketergantungan energi. Biar lu paham konteksnya, kita lihat datanya. Ketergantungan kita pada BBM impor masih tinggi. Kapasitas kilang minyak kita perlu ditingkatkan untuk memenuhi konsumsi domestik yang terus tumbuh. Ini adalah posisinya yang perlu diperkuat. Kalau harga minyak dunia naik, beban fiskal kita naik. Pemerintah sudah mengambil langkah strategis, proyek perluasan kilang atau RDMP dan pembangunan kilang baru terus didorong. Tujuannya agar kita lebih mandiri dalam pengolahan minyak mentah menjadi BBM. Itu perjuangan di sektor energi konvensional. Tapi ada satu lagi perjuangan di sektor energi masa depan. Bab 2, matahari adalah energi baru, visi ekspor listrik. Nah, disinilah peluang besarnya, sementara kita memperkuat ketahanan energi fosil. Kita juga sedang membangun kapasitas baru yang berkelanjutan. Namanya energi hijau atau green energy. Coba lu lihat potensi alam kita. Matahari bersinar sepanjang tahun. Air sungai mengalir deras. Potensi panas bumi besar. Selama ini potensi itu belum tergarap maksimal. Tapi sekarang, itu semua sedang diubah menjadi komoditas strategis. Lu pasti udah dengar beritanya. Kerjasama antara Indonesia dan Singapura dalam sektor energi. Singapura sebagai pusat data dan teknologi membutuhkan pasokan listrik bersih yang stabil. Namun mereka memiliki keterbatasan lahan untuk pembangkit energi terbarukan skala besar. Mereka melihat ke tetangga terdekat yang memiliki potensi besar. Indonesia. Ini adalah momen strategis. Kita mengekspor listrik hijau. Nilai investasinya sangat signifikan, ratusan triliun rupiah. Pembangunan infrastruktur kabel bawah laut dan ladang panel surya skala besar. Di sini posisi kita menjadi mitra kunci. Kita bukan lagi sekadar pasar. Kita adalah penyedia solusi energi bagi kawasan. Ini adalah kedaulatan energi level baru, BAB3. Realita dan proses. Wih, keren bang. Berarti kita udah aman. Tunggu dulu, kita harus realistis. Transformasi ini adalah proses panjang. Ekspor listrik itu masih dalam tahap persiapan dan pengembangan. Realisasi penuhnya butuh waktu beberapa tahun ke depan. Dan di dalam negeri, kita juga masih dalam proses transisi dari energi fosil ke terbarukan. Mayoritas listrik kita masih ditopang batu bara. Apakah ini kontradiktif? Tidak. Ini namanya strategi transisi. Investasi asing untuk proyek ekspor listrik hijau ini bersifat khusus atau dedicated, tidak mengganggu pasokan domestik. Malah kita dapat manfaat
masuknya investasi asing, transfer teknologi, lapangan kerja baru, penerimaan devisa, keuntungan dan pengetahuan dari proyek ini bisa kita gunakan untuk mempercepat transisi energi di dalam negeri. Kita memanfaatkan potensi global untuk membangun kapasitas nasional. Cerita emosional, generasi minyak dan generasi cahaya. Biar lu ngerasain makna perubahan ini, gua mau ceritain kisah ilustrasi dua generasi. Sebut aja Pak Eman dan anaknya Rian. Pak Eman adalah pensiunan pekerja tambang minyak. Seumur hidupnya dia bekerja di sektor energi fosil. Dia bangga. Tapi dia melihat cadangan minyak yang semakin terbatas. Anaknya Rian lulusan teknik kelistrikan. Rian memilih jalur berbeda. Dia bekerja di proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung di waduk. Hari pertama kerja, Rian kirim foto ke bapaknya. Fotonya bukan menara bor, tapi hamparan panel surya biru yang berkilau. Rian bilang, "Pak, ini ladang baru kita. Energinya terbarukan. Listrik dari sini bakal kita salurkan untuk kebutuhan industri masa depan." Pak Eman bangga. Dia sadar tongkat estafet energi sudah berpindah. Dulu dia mengekstraksi perut bumi, sekarang anaknya memanen energi matahari. Rian adalah simbol dari ribuan anak muda Indonesia yang bakal berkarya di industri baru ini. Mereka bukan lagi pekerja tambang konvensional. Mereka adalah teknisi energi terbarukan. Lu bayangin kebanggaannya. Listrik yang menggerakkan ekonomi digital di kawasan. Sumbernya dari keahlian anak bangsa dan potensi alam Indonesia. BAB 4, dampak ekonomi ekosistem industri. Terus efeknya buat ekonomi kita apa? Besar banget bro. Proyek ini bukan cuma soal kabel, ini soal ekosistem industri. Pemerintah kita menetapkan syarat tingkat komponen dalam negeri. Lu mau ekspor listrik dari sini, pabrik pendukungnya harus di sini. Pabrik panel surya, pabrik komponen pendukung. Ini bakal menciptakan efek berganda. Pabrik kaca surya tumbuh. Industri kabel berkembang, sektor jasa pendukung hidup. Kita nggak cuma jadi tempat produksi listrik, kita jadi pusat industri energi hijau. Dan ingat, energi hijau itu bernilai tinggi di masa depan. Perusahaan teknologi global mencari lokasi investasi yang menyediakan energi bersih. Indonesia sedang bersiap menjadi tujuan utama mereka. Kesimpulan bagian ini, geopolitik energi. Jadi bro, transformasi ini mengubah posisi strategis kita. Dulu, kita rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia masa depan. Kita memiliki posisi tawar karena menyediakan energi bersih bagi kawasan. Posisi kita naik kelas. Dari sekadar konsumen energi menjadi produsen energi berkelanjutan. Ini adalah bentuk patriotisme modern, mendukung transisi energi dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kita sedang membangun fondasi baru yang berdiri di atas kekayaan alam yang lestari. Mungkin hari ini tantangan energi masih ada, tapi lihatlah ke depan. Generasi mendatang akan hidup di negara yang memiliki ketahanan energi dari sumber daya terbarukan. Poin kedua, diplomasi energi berkelanjutan. Investasi hilirisasi. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam, kita udah bahas transisi energi. Sekarang kita masuk ke implementasi nyatanya. Kita tahu bahwa Singapura membutuhkan pasokan listrik hijau untuk mendukung infrastruktur digital mereka. Mereka punya visi besar dalam teknologi, AI, dan data center. Tapi mereka menghadapi keterbatasan lahan untuk pembangkit energi terbarukan skala besar. Disinilah letak kecerdasan strategi bangsa kita hari ini. Dulu mungkin pendekatannya hanya menjual komoditas energi. Tapi hari ini, ceritanya beda. Pemerintah kita menetapkan kebijakan yang visioner. Kita sampaikan ke mitra. Kami siap mendukung kebutuhan energi hijau dari potensi matahari kami. Tapi ada kerangka kerjasamanya. Investasi tidak hanya pada pembangkit, tapi juga pada industri pendukungnya di sini. Ini adalah diplomasi saling menguntungkan. Bukan sekadar transaksi, tapi kemitraan industri. Mari kita bedah kenapa syarat ini adalah game changer buat ekonomi kita. BIBM 1. Logika nilai tambah, lu masih ingat filosofi hilirisasi. Prinsipnya, jangan jual mentah, tapi jual barang jadi. Nah, prinsip itu sekarang diterapkan di sektor energi terbarukan. Sinar matahari adalah sumber daya. Kalau kita cuma pasang panel surya impor, lalu listriknya dijual. Nilai tambahnya terbatas, makanya kerangka kerjasamanya mencakup 1. Pembangunan fasilitas produksi panel surya atau PV modul di Indonesia. 2. Pembangunan fasilitas penyimpanan energi atau BES di Indonesia. 3. Pembangunan infrastruktur transmisi di Indonesia. Lokasinya strategis. Kepulauan Riau, Batam, Bintan, Karimun. Logikanya cerdas.
Kebutuhan listrik besar, berarti kebutuhan komponen juga besar. Daripada impor komponen dari tempat lain, lebih efisien dan strategis jika pabriknya dibangun di sini. Bahan baku pasir silika kita punya, lokasi strategis, pasar sudah jelas. Dengan cara ini, uang yang berputar bukan cuma dari penjualan listrik, tapi dari aktivitas industri, investasi pabrik, operasional mesin, penyerapan tenaga kerja terampil. Ini adalah definisi hilirisasi energi. Kita mendorong terjadinya transfer teknologi. Kita menjadi basis produksi komponen energi terbarukan. BIP 2, skala investasi, dampak ekonomi regional. Bang, emang nilainya seberapa besar? Dengerin angkanya. Data ini signifikan. Estimasi investasi awal untuk proyek terintegrasi ini mencapai nilai puluhan miliar dolar. Jika dikonversi, nilainya setara ratusan triliun rupiah, kisaran 160 triliun lebih. Lu bayangin dana investasi swasta sebesar itu masuk ke Kepulauan Riau. Dana itu bakal berubah jadi apa? 1. Infrastruktur fisik. Lahan industri yang tadinya kosong, berubah jadi kawasan industri teknologi tinggi. 2. Ekosistem rantai pasok. Pabrik panel surya butuh kaca, aluminium, kabel tembaga. Ini bakal menghidupkan industri pendukung lainnya di Indonesia. Kontraktor lokal, penyedia logistik, layanan catering, ekonomi lokal bakal bergerak dinamis. 3. Transfer pengetahuan, ini yang paling berharga saat pabrik canggih berdiri, teknologi terbaru masuk, insinyur kita, teknisi kita, lulusan vokasi kita, bakal belajar langsung teknologi manufaktur surya kelas dunia. Keahlian itu menjadi aset bangsa. Singapura mendapatkan pasokan listrik hijau yang mereka butuhkan. Indonesia mendapatkan industri, modal, dan pengetahuan. Inilah arti solusi menang bersama. Cerita emosional, harapan Raka anak Batam. Biar lu ngerasain dampak manusianya, gua mau ajak lu kenalan sama satu sosok ilustrasi. Sebut aja namanya Raka. Raka ini siswa SMK jurusan kelistrikan di Batam, anak pulau asli. Selama ini Raka punya kekhawatiran soal lapangan kerja. Apakah harus merantau jauh atau bekerja di sektor non-teknis? Mimpinya ingin kerja di bidang teknologi. Suatu hari, berita investasi besar itu datang, pabrik panel surya terbesar akan dibangun. Raka lihat peluang, dibutuhkan teknisi panel surya, pengawas kualitas, insinyur listrik. Raka mempersiapkan diri. Dia ikut program pelatihan, dia belajar dari ahli, dia mengoperasikan mesin canggih. 6 bulan kemudian, Raka sudah bekerja, pakai seragam teknis, helm pengaman. Dia memberikan penghasilan pertamanya ke orang tua. Raka bilang ke bapaknya, "Pak, dulu Bapak nyari rezeki dari laut. Sekarang Raka nyari rezeki dari teknologi matahari. Listrik yang komponennya Raka rakit ini bakal menerangi kawasan. Bapaknya bangga, anaknya bisa berkarya di tanah kelahiran dengan keahlian tinggi." Lu bayangin bro, ada ribuan Raka lain yang bakal lahir dari proyek ini. Mereka bukan penonton, mereka pelaku utama. Tangan mereka yang merakit masa depan energi. BIP 3, posisi tawar yang kuat. Kenapa kerjasama ini bisa terwujud? Karena kesamaan kepentingan. Mitra kita butuh energi bersih, kita punya potensi, tapi kita punya posisi tawar karena kita memiliki sumber daya dan lahan. Singapura menghadapi keterbatasan lahan untuk PLTS skala masif. Indonesia memiliki potensi surya besar dan lahan yang memadai di Kepulauan Riau. Ini adalah komplementaritas, saling melengkapi. Jadi kesepakatan ini bukan paksaan, tapi kebutuhan bersama. Kita menyediakan solusi energi, mereka menyediakan pasar dan investasi. Kita mengubah potensi geografis menjadi kekuatan ekonomi. BAP 4, dampak berganda, multiplier effect. Investasi 160 triliun itu bakal mengalir. Saat konstruksi dimulai, ribuan tenaga kerja terserap. Warung makan, sekitar proyek ramai, jasa transportasi hidup, hunian pekerja terisi. Kontraktor lokal mendapatkan pekerjaan. Ekonomi Kepulauan Riau akan tumbuh sebagai pusat industri baru, menyeimbangkan pertumbuhan dengan wilayah lain. Jadi, kalau ada yang bilang ini cuma untungin investor, kurang tepat, dampaknya menyentuh banyak lapisan. Uang berputar di pasar tradisional, di sektor jasa, di pendidikan. BAB 5, kesimpulan bagian ini. Jadi bro, kisah ekspor listrik ini adalah bukti nyata dari
transformasi cara pandang. Kita sudah naik level dari sekadar menjual komoditas. Menjadi mitra industri strategis, kita tidak lagi hanya melihat pasar, tapi kita menciptakan nilai tambah. Ini langkah konkret menuju visi ekonomi maju, di mana kita kaya sumber daya alam sekaligus kaya industri dan teknologi. Syarat investasi yang ditetapkan pemerintah sebenarnya adalah upaya memastikan manfaat jangka panjang bagi bangsa. Dan mitra kita menghormati itu karena basisnya adalah profesionalisme dan keuntungan bersama. Sekarang pertanyaannya, kalau proyek ini sukses, apa dampaknya buat iklim usaha nasional? Apakah ini bisa jadi model buat sektor lain? Gua bakal bahas peluang bagi sektor swasta dan pasar modal di bagian selanjutnya. Buat lu yang investor atau pengusaha, siap-siap catat peluangnya. Poin pertama, tantangan energi tetangga dan peluang kita. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam. Kita geser pandangan kita ke tetangga terdekat. Negara yang dikenal sebagai pusat teknologi dan keuangan di kawasan. Fakta, Singapura. Selama ini kita kenal mereka dengan kemajuannya, tapi di balik itu ada satu visi besar yang sedang mereka kejar dan ada satu tantangan fundamental yang menyertainya. Visinya adalah menjadi pusat data center dan kecerdasan buatan di Asia Pasifik, tempat di mana infrastruktur digital global beroperasi. Terdengar strategis, pasti. Tapi ada satu aspek teknis yang tidak bisa diselesaikan dengan modal semata. Masalahnya adalah sumber daya fisik. Bab 1, kebutuhan energi ekonomi digital. Biar lu paham kenapa posisi Indonesia jadi strategis. Lu harus paham sifat dari ekonomi digital. Kita sering mikir digital itu maya, ada di awan, kurang tepat. Awan atau cloud itu sebenarnya adalah fasilitas fisik raksasa yang isinya ribuan server yang beroperasi 24 jam. Dan makanan utama server itu adalah listrik. Apalagi sekarang era AI. Pemrosesan data AI membutuhkan energi yang jauh lebih besar. Fasilitas ini juga butuh pendingin yang konsumsi energinya tinggi. Singapura dengan ambisi digitalnya membutuhkan pasokan listrik yang stabil, besar, dan berkelanjutan. Dan bukan sembarang listrik. Perusahaan teknologi dunia, klien mereka, punya standar keberlanjutan. Mereka menargetkan emisi nol bersih. Mereka memprioritaskan energi dari matahari, angin, atau air. Disinilah Singapura menghadapi tantangan geografis. Keterbatasan lahan. Bab 2, tantangan wilayah. Singapura adalah negara dengan wilayah terbatas, tanahnya sudah dimaksimalkan untuk hunian, bandara, dan komersial. Pikirkan secara logis. Kalau mau bikin pembangkit listrik tenaga surya skala masif, butuh lahan luas untuk menempatkan panel surya. Mereka sudah berinovasi. PLTS terapung di waduk. Itu langkah bagus. Tapi kapasitasnya masih terbatas dibanding total kebutuhan masa depan. Kebutuhan impor listrik mereka ditargetkan mencapai angka gigawatt, sementara kapasitas domestik terbarukan memiliki batas fisik. Mimpi menjadi hub digital hijau menghadapi tantangan pasokan energi. Mereka punya teknologi, tapi mereka butuh sumber energi yang skalanya memadai. Cerita emosional, Dimas dan masa depan energi. Biar lu ngerasain kedekatan solusinya. Gua mau ajak lu ke Batam. Ketemu sosok ilustrasi bernama Dimas. Dimas ini insinyur muda lulusan Politeknik. Dulu dia sering melihat kemajuan di seberang lautan sebagai sesuatu yang jauh. Tapi suatu hari, pimpinan di perusahaan energinya membawa kabar, Dimas, kita bakal garap proyek strategis. Kita bakal mengembangkan ladang panel surya di wilayah ini dan listriknya. Sebagian bakal kita ekspor untuk mendukung kebutuhan teknologi di seberang. Dimas bertanya, kita jadi pemasok buat mereka. Pimpinannya menjelaskan, mereka punya teknologi canggih, tapi kita punya sumber daya alam. Lihat matahari yang bersinar terik ini, lihat lahan yang tersedia. Itu aset kita. Mereka butuh itu, dan kita bisa menyediakannya. Sejak saat itu, pandangan Dimas berubah. Dia merasa bangga. Lampu dan server di pusat data kawasan bisa beroperasi karena energi yang dihasilkan dari tanah kelahirannya. Dimas sadar, hubungan ini adalah kemitraan yang setara, saling membutuhkan, saling melengkapi. BAB 3, potensi energi surya kita. Apa yang dibilang pimpinan Dimas itu valid. Data Kementerian ESDM menunjukkan potensi energi surya Indonesia sangat besar. Ribuan gigawatt. Kita tinggal di khatulistiwa, intensitas matahari kita optimal sepanjang tahun. Dan kita punya lahan. Kepulauan Riau memiliki potensi lahan non-produktif yang bisa dimanfaatkan jadi ladang surya. Secara alamiah,
Indonesia adalah lumbung energi terbarukan bagi kawasan. Singapura menyadari realita ini. Kerjasama dengan Indonesia adalah langkah strategis untuk mewujudkan visi hijau mereka. BAB 4, diplomasi saling menguntungkan. Terus, apakah kita cuma jadi penyedia lahan? Tidak. Inilah perbedaannya. Pemerintah merancang ini sebagai kemitraan strategis. Singapura dapat listrik hijau yang mereka butuhkan. Indonesia dapat apa? Investasi industri. Mereka didorong untuk investasi pabrik komponen di sini. Devisa ekspor, penjualan listrik menghasilkan pendapatan negara jangka panjang. Infrastruktur. Pembangunan kabel bawah laut memperkuat konektivitas ASEAN. Ini bukan ketergantungan sepihak. Ini simbiosis mutualisme. Singapura butuh energi, Indonesia butuh industri. Kita bertukar nilai dan posisi tawar kita baik. Alternatif pasokan energi hijau skala besar dengan jarak sedekat ini, Indonesia adalah mitra paling rasional. BAB 5. Kesimpulan bagian ini, dari potensi jadi kekuatan. Jadi bro, poin pentingnya adalah perubahan cara pandang. Dulu kita mungkin merasa tertinggal dalam teknologi, tapi ternyata alam memberikan kita keunggulan komparatif lain, tanah dan energi. Di era transisi energi, aset alam kembali menjadi faktor penentu. Teknologi butuh energi, dan sumber energi masa depan ada di wilayah kita. Kita tidak lagi sekadar wilayah pendukung. Kita adalah mitra utama dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Tugas kita sekarang adalah memastikan kemitraan ini berjalan optimal. Pastikan tenaga kerja kita seperti Dimas siap mengisi peran teknis. Pastikan industri pendukung tumbuh. Inilah wajah baru Indonesia di kancah geopolitik energi. Negara yang mampu bersinergi dengan tetangga maju, bukan dengan posisi lemah, tapi dengan kerjasama yang bermartabat. Dan setelah kita punya kesepakatan ini, kira-kira nilai ekonominya seberapa besar? Apakah dampaknya signifikan? Gue bakal bedah angka investasinya di poin selanjutnya, biar lu punya gambaran tentang skala ekonomi yang sedang dibangun. Poin ketiga, ekonomi hijau dan kesempatan kerja. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam, kita udah bicara soal visi, soal diplomasi, dan soal teknologi. Sekarang, mari kita bicara bahasa yang dimengerti semua orang, bahasa ekonomi. Ada satu angka signifikan yang menjadi target dalam kemitraan ini. Angka yang kalau terrealisasi bisa mengubah wajah ekonomi wilayah tersebut. Targetnya adalah menarik investasi hingga 85,6 triliun rupiah. Angka ini adalah potensi maksimal jangka panjang. Ini adalah nilai ekonomi yang bisa kita raih kalau seluruh ekosistem industri hijau berjalan optimal. Dari pabrik panel surya, baterai, sampai infrastruktur transmisi. Tapi, yang sudah mulai terlihat jalannya, itu ada di kisaran 160 triliun rupiah, dan dengerin gua, 160 triliun itu angka yang sangat besar. Itu cukup buat menggerakkan ekonomi daerah secara signifikan. Mari kita bedah kemana arah investasi ini dan gimana dampaknya buat kita. BAB 1. Membangun pusat pertumbuhan baru. Biar lu paham seberapa besar dampaknya. Gua mau ajak lu lihat contoh sukses di Indonesia Timur. Fakta, Morowali, Sulawesi Tengah, 10 tahun lalu. Morowali fokus pada pertambangan, tapi begitu hilirisasi nikel berjalan, begitu investasi masuk, wilayah itu berkembang pesat menjadi kawasan industri maju. Bandara ramai, pelabuhan sibuk, ribuan tenaga ahli datang. Warga lokal mendapatkan kesempatan kerja, usaha kecil tumbuh, hunian penuh, ekonomi di sana tumbuh di atas rata-rata nasional. Nah, pemerintah punya visi pemerataan. Kalau di timur sukses karena mineral. Kenapa kita nggak bikin pusat pertumbuhan baru di barat? Kita punya Kepulauan Riau, kita punya potensi surya, kita punya pasir silika. Jadi, proyek ekspor listrik ini adalah pemicu atau trigger, pemicu buat nyiptain pusat pertumbuhan ekonomi berbasis energi hijau. Ini adalah strategi pemerataan ekonomi, biar pembangunan nggak cuma terpusat di satu pulau, tapi Sumatera dan Kepulauan Riau juga ikut tumbuh. Kita mau bikin Indonesia ekonominya merata dari Sabang sampai Merauke. BAB 2, lapangan kerja. Dari ribuan jadi ratusan ribu. Sekarang kita masuk ke hal yang paling dinanti, kesempatan kerja. Ada proyeksi yang menyebutkan potensi penyerapan ratusan ribu tenaga kerja. Itu target jangka panjang. Tapi mari kita lihat angka realistis jangka pendek. Studi ahli memperkirakan kebutuhan awal sekitar 80 ribu tenaga kerja langsung. Bro, 80 ribu itu banyak sekali. Setara kapasitas Stadion Nasional yang penuh. Dan itu baru permulaan. Siapa aja yang dicari? Insinyur atau engineer, teknik elektro, mesin, sipil. Kalian yang punya latar belakang teknik, ini panggung kalian. Menerapkan ilmu untuk membangun infrastruktur masa depan. Teknisi terampil,
lulusan sekolah kejuruan. Kalian yang bakal memasang panel, menyambung transmisi, merawat sistem penyimpanan. Keahlian di bidang energi terbarukan ini sangat spesifik dan bernilai. Operator pabrik untuk menjalankan fasilitas produksi komponen. Ini menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Dan jangan lupa, setiap satu tenaga kerja di proyek membutuhkan layanan pendukung. Makan, tempat tinggal, transportasi, ini menciptakan lapangan kerja tidak langsung buat masyarakat sekitar. Penyedia jasa, pedagang, pemilik properti, semuanya merasakan dampak ekonomi. Satu proyek berjalan, ribuan usaha kecil bergerak. Cerita emosional, kepulangan Budi. Biar lu ngerasain dampak manusianya. Gua mau ceritain kisah ilustrasi tentang fenomena perantau. Sebut aja namanya Budi. Budi ini anak asli Tanjung Pinang. Lulusan teknik elektro. Pas lulus, Budi ingin berkarya di kampung halamannya. Tapi saat itu, kesempatan karir sesuai bidangnya terbatas. Akhirnya Budi merantau ke kawasan industri di Jawa. Tiap lebaran pulang, orang tuanya bertanya, kapan kembali? Budi cuma bisa berharap ada kesempatan di daerahnya. Dia merasa sukses di tanah orang, tapi rindu tanah sendiri. Tahun berganti. Berita itu datang. Proyek energi terbarukan skala besar dimulai di Kepulauan Riau. Dibutuhkan ribuan tenaga ahli. Budi membaca berita itu. Dia melihat peluang. Ini yang dia tunggu. Dia melamar. Pengalamannya membuatnya kompetitif. Budi kembali ke kampung halaman. Saat mendarat, disambut keluarga dengan haru dan hari ini. Budi bukan lagi perantau. Dia memegang peran di proyek strategis. Pagi berangkat kerja masih bisa menikmati suasana rumah. Sore pulang bisa berkumpul dengan keluarga. Budi mendapatkan karir yang baik dan kedekatan keluarga. Semua itu mungkin karena adanya investasi yang masuk ke daerahnya. Lu bayangin bro, berapa banyak Budi lain yang bisa kembali membangun daerahnya. Ini bukan cuma soal pendapatan, ini soal memulangkan talenta terbaik bangsa untuk membangun tanah kelahirannya. BAB 3, efek bola salju investasi. Keberhasilan proyek ini bukan cuma dinikmati saat ini. Ini bakal memicu efek bola salju. Kalau investor global melihat keberhasilan proyek ini, bahwa investasi di Indonesia aman, perizinan lancar, SDM berkualitas, maka investor lain akan tertarik. Industri komponen elektronik bisa masuk, industri kendaraan listrik bisa ekspansi. Reputasi Indonesia sebagai tujuan investasi hijau meningkat. Ini bakal mengundang lebih banyak lagi modal masuk. Dan semakin banyak investasi, semakin banyak kesempatan kerja, fondasi ekonomi kita makin kuat. BAB 4, kesiapan kita, tantangan buat lu, oke bang, peluangnya besar. Tapi apa syaratnya? Syaratnya cuma satu, kita harus siap. Investasi besar itu ibarat hujan. Kalau kita nggak siapin wadahnya, airnya lewat begitu aja. Wadah itu adalah kualitas SDM kita. Jangan sampai kejadian, fasilitas canggih dibangun, tapi tenaga kerja lokal belum memenuhi kualifikasi. Akhirnya investor mendatangkan tenaga ahli dari luar. Kita tidak bisa menyalahkan kalau kita sendiri belum siap. Makanya bro, pesan gua buat lu, terutama generasi muda, pelajar, mahasiswa, tingkatkan kompetensi sekarang. Pelajari teknologi energi terbarukan. Pelajari manajemen industri. Kuasai bahasa asing untuk komunikasi global. Tingkatkan disiplin kerja. Peluang ini terbuka bagi mereka yang kompeten. Jangan sampai di tahun 2026 nanti, lu cuma jadi penonton kesuksesan Budi. Sementara lu belum memiliki keahlian yang dibutuhkan. Pemerintah sudah membuka jalan. Tugas lu adalah melangkah masuk dengan kemampuan yang mumpuni. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, angka investasi besar itu adalah potensi nyata yang sedang digarap. Ini adalah bukti bahwa Indonesia sedang bertransformasi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menjadi ekonomi berbasis nilai tambah dan teknologi hijau. Kepulauan Riau bakal jadi salah satu pusat pertumbuhan dan gelombang kesuksesannya diharapkan menyebar ke wilayah lain. Kita sedang membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, bukan buat siapa-siapa. Buat kita, buat Budi, buat Pak Eman, buat keluarga lu. Poin keempat, patriotisme, energi, transisi kendaraan. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam. Gua mau ajak lu berpikir agak jauh ke depan. Selama ini kita sering mengaitkan patriotisme dengan tindakan besar. Tapi di tahun 2026, ada satu bentuk kontribusi nyata buat ekonomi bangsa yang bisa dimulai dari garasi rumah lu, yaitu transisi ke kendaraan listrik. Hah, apa hubungannya bang? Dengerin gua, hubungannya sangat erat. Dan ini menyangkut kemandirian ekonomi negara kita semua. BAB 1, efisiensi devisa negara.
Mari kita bedah faktanya. Kita masih menghadapi tantangan impor bahan bakar setiap kali kita mengisi bahan bakar fosil. Sebagian dari nilai itu mengalir ke luar negeri untuk pengadaan minyak. Karena kapasitas produksi domestik belum mencukupi kebutuhan konsumsi yang terus naik, kita harus mendatangkan minyak dari pasar global menggunakan devisa. Tiap tahun, anggaran yang besar dialokasikan untuk subsidi dan impor energi. Ini adalah tantangan bagi neraca perdagangan kita. Nah, sekarang bayangin skenarionya. Lu beralih ke kendaraan listrik. Lu mengisi daya di rumah menggunakan listrik PLN. Listrik PLN itu asalnya dari mana? Dari pembangkit listrik DI dalam negeri. Sumber energinya batu bara, gas, air, panas bumi, semuanya berasal dari potensi Indonesia sendiri. Lu lihat bedanya, bahan bakar minyak ada komponen impor. Listrik adalah produksi lokal. Setiap kilowatt hour listrik yang lu pakai buat jalan, itu artinya lu lagi menghemat pengeluaran negara untuk impor. Lu membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ini adalah matematika sederhana. Makin banyak adopsi kendaraan listrik, makin mandiri energi kita. Ketergantungan pada fluktuasi harga minyak dunia berkurang. BAB2, hilirisasi dalam bentuk produk. Dan bukan cuma soal energinya, coba lihat kendaraannya. Kendaraan listrik itu jantungnya adalah baterai. Baterai itu bahan utamanya nikel. Dan nikel itu adalah kekayaan alam kita. Selama ini kita ekspor bahan mentah, nilai tambahnya dinikmati luar sekarang. Dengan program hilirisasi, pabrik baterai dibangun di Karawang, Cikarang, Batang, kita mulai memproduksi kendaraan listrik dalam negeri. Jadi, kalau lu menggunakan kendaraan listrik produksi dalam negeri, lu sebenarnya lagi mendukung industri nasional. Lu mendukung penyerapan tenaga kerja di pabrik lokal. Rantai ekonominya berputar di Indonesia. Ini adalah pernyataan sikap bahwa kita mendukung produk yang lahir dari sumber daya alam sendiri. BIB3, investasi udara bersih. Oke bang, ekonomi dapat, terus lingkungan gimana? Kualitas udara di kota besar menjadi perhatian kita bersama. Emisi kendaraan bermotor adalah salah satu kontributor utamanya. Memang benar, bauran energi listrik kita masih dalam proses transisi menuju energi terbarukan. Tapi, ada dua hal yang harus dipahami. Satu, kontrol emisi. Mengelola emisi di satu pembangkit listrik terpusat dengan teknologi penyaring jauh lebih efisien daripada mengelola emisi dari jutaan knalpot kendaraan di jalanan. Secara total emisi, kendaraan listrik menawarkan efisiensi yang lebih baik. 2. Masa depan hijau. Kita sedang bergerak ke arah energi terbarukan. Pembangkit surya, panas bumi, air terus dikembangkan. Listrik yang lu pakai hari ini mungkin campuran. Tapi di masa depan, listrik itu akan semakin bersih. Transisi ini butuh proses, tapi harus dimulai dari adopsi kendaraan. Dengan beralih sekarang, lu memberikan sinyal pasar bahwa permintaan energi bersih itu ada. Lu berinvestasi untuk udara yang lebih segar bagi generasi mendatang. Cerita emosional. Pak Slamet dan motor barunya, biar lu ngerasain bedanya. Gua mau ceritain kisah ilustrasi. Sebut aja Pak Slamet. Pak Slamet ini pengemudi ojek pangkalan senior. Dulu dia pakai motor lama, perawatannya sering, boros bahan bakar, biaya operasional hariannya tinggi. Suatu hari ada program insentif motor listrik dari pemerintah. Pak Slamet mencoba beralih, awalnya dia ragu soal performa. Tapi pas dipakai, nyaman, tarikan responsif. Dan yang paling penting, biaya operasionalnya turun drastis. Dia ngecas di rumah. Biayanya jauh lebih hemat dibanding beli bensin harian. Selisih uangnya bisa jadi tabungan. Pak Slamet sekarang bekerja dengan lebih tenang. Penumpangnya juga nyaman karena motornya halus. Dan secara tidak sadar, Pak Slamet sudah menjadi pahlawan devisa. Dia mengurangi konsumsi minyak impor, dia menggunakan energi lokal. Perubahan besar dimulai dari keputusan kecil Pak Slamet, dari keberanian mencoba teknologi baru. BAB4, posisi Indonesia di mata dunia. Sekarang lihat gambar besarnya. Indonesia sedang menjadi sorotan proyek ekspor listrik, pabrik baterai, adopsi kendaraan listrik. Ini adalah rangkaian strategi kemandirian. Kalau proyek ini sukses, kalau masyarakatnya mendukung transisi energi, kita bakal jadi contoh bagi negara berkembang lain, bahwa transisi energi bisa berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi rakyat. Kesimpulan bagian ini,
Jadi bro, beralih ke kendaraan listrik bukan cuma soal tren atau hemat biaya. Itu adalah tindakan strategis. Itu adalah cara lu bilang, saya dukung kemandirian energi bangsa, saya dukung industri dalam negeri, saya peduli masa depan lingkungan. Kontribusi zaman sekarang nggak harus rumit. Cukup dengan keputusan cerdas dalam memilih sarana transportasi. Mendukung produk yang dibuat dari kekayaan alam kita sendiri. Siap nggak lu jadi bagian dari perubahan positif ini? Siap nggak lu jadi penggerak energi masa depan? BAB5, peluang di sektor keuangan dan swasta. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam, kita udah keliling jauh banget. Sekarang, gua mau ajak lu melihat potensi dari sisi investasi dan bisnis. Proyek ekspor listrik ini bukan cuma proyek pemerintah. Ini adalah sinyal pasar yang kuat. Sinyal ini berbunyi buat siapa aja. Buat investor, buat pengusaha, dan buat UMKM. Di mana ada aktivitas ekonomi besar. Di situ ada peluang pertumbuhan. Dan kita, masyarakat Indonesia, harus jadi bagian yang menikmati pertumbuhannya. Mari kita bedah sektor mana aja yang potensial. 1. Sektor infrastruktur kelistrikan. Yang paling pertama kena dampak positif, jelas. Sektor kabel dan kelistrikan. Coba lu bayangin, kita mau kirim listrik lewat kabel bawah laut, jaraknya signifikan. Di darat butuh transmisi buat menghubungkan ladang surya ke gardu induk. Pemerintah menerapkan syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Artinya, produsen kabel dan komponen listrik dalam negeri punya peluang pasar yang besar. Perusahaan yang bergerak di sektor ini berpotensi mendapatkan peningkatan permintaan bagi investor pasar modal. Emiten yang punya portofolio kuat di sektor kabel dan infrastruktur energi patut dicermati kinerjanya. Ini adalah logika rantai pasok. Saat industri energi tumbuh, industri pendukungnya ikut tumbuh. 2. Kebangkitan pengembang EBT, lalu ada pemain utamanya. Pengembang energi baru terbarukan. Proyek ini didominasi oleh swasta dan konsorsium, artinya pergerakan ekonominya dinamis. Perusahaan energi nasional mulai mendiversifikasi portofolio mereka ke arah hijau, buat lu yang berinvestasi. Perhatikan perusahaan yang punya komitmen kuat pada ESG, Environmental, Social, and Governance. Masa depan investasi mengarah ke sana. 3. Dampak berganda bagi UMKM. Bang, gua nggak main saham, gua pelaku usaha kecil. Gua dapat apa? Nah, ini bagian terpentingnya, efek berganda atau multiplier effect. Bayangin proyeknya dimulai di Batam atau Bintan. Ada ribuan pekerja konstruksi dan insinyur di sana, mereka butuh layanan harian, sektor pangan. Siapa yang nyiapin makan siang buat ribuan pekerja? Catering lokal, warung makan lokal. Permintaan bahan baku ke petani sayur dan nelayan lokal meningkat, sektor hunian. Pekerja dari luar daerah butuh tempat tinggal. Bisnis kos-kosan dan sewa properti di sekitar lokasi proyek akan tumbuh. Sektor jasa, laundry, transportasi, perbaikan kendaraan. Semua sektor jasa pendukung akan merasakan peningkatan aktivitas. Inilah yang dimaksud dengan pemerataan. Proyeknya teknologi tinggi, tapi dampak ekonominya menyentuh sektor real di masyarakat. Cerita emosional. Pak Hendra kontraktor lokal, biar lu ngerasain realnya peluang ini. Gua mau ceritain kisah ilustrasi lapangan tentang Pak Hendra. Pak Hendra ini pengusaha kontraktor listrik skala kecil di Tanjung Pinang. Usahanya fluktuatif, tergantung proyek rumah tangga. Saat mendengar isu proyek besar ini, Pak Hendra bersiap. Dia tahu kapasitasnya belum untuk kontraktor utama, tapi dia cerdik. Dia urus sertifikasi kompetensi timnya. Dia lengkapi legalitas usahanya. Pas proyek mulai, kontraktor utama butuh banyak mitra lokal. Buat pengerjaan pagar, penerangan jalan, instalasi pendukung, Pak Hendra mengajukan penawaran. Karena dia punya sertifikasi dan tim lokal, dia diterima. Awalnya kontrak kecil, tapi karena kinerjanya bagus, berlanjut. Perusahaan Pak Hendra tumbuh. Dia merekrut anak-anak muda lokal untuk dilatih. Sekarang dia menjadi bagian dari rantai pasok proyek strategis. Pak Hendra pernah bilang, "Mas, proyek ini membuka jalan. Kami jadi tuan rumah yang berdaya di tanah sendiri." Lu bayangin bro, satu kebijakan strategis bisa berdampak pada pertumbuhan usaha lokal seperti Pak Hendra. Itulah kekuatan dari ekonomi real. Dan aturan TKDN adalah instrumen yang melindungi peluang mereka. Kesimpulan dan penutup. Jadi bro, kisah listrik ke Singapura ini adalah bukti nyata dari transformasi ekonomi kita. 1. Perubahan mentalitas. Dari sekadar konsumen energi menjadi produsen energi bernilai tambah. 2. Posisi tawar. Memanfaatkan keunggulan geografis untuk kemitraan yang setara. 3. Kebanggaan. Berpartisipasi dalam solusi energi global. 4.
peluang. Potensi ekonomi yang terbuka bagi berbagai lapisan masyarakat. Indonesia di tahun 2026 akan berdiri sebagai hub energi di kawasan, bukan dengan cara mendominasi, tapi dengan kolaborasi yang saling menguntungkan. Sekarang gua mau tanya pendapat lu di kolom komentar. Menurut lu apa dampak terbesar proyek ini buat daerah sekitar? Apakah lu optimis Indonesia bisa menjadi pusat energi hijau yang kompetitif? Tulis komentar lu yang konstruktif. Gua bakal baca. Dan seperti biasa, kalau lu ngerasa video ini ngebuka wawasan lu, gua mau lu lakuin satu hal penting. Berikan like, bagikan video ini ke rekan lu, biar mereka tahu arah kemajuan bangsa kita. Dan pastinya, tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di sini, di Tarik Tuas, kita belajar membaca peluang masa depan, biar kita pinter bareng, maju bareng. Masa depan energi bangsa dan kesejahteraan kita ada di tangan kesiapan kita sendiri. You are in control. Cabut. Disclaimer, video ini adalah analisis ekonomi dan kebijakan publik berdasarkan data berita dan rencana investasi terkini. Angka investasi dan penyerapan tenaga kerja adalah estimasi atau target jangka panjang yang dapat berubah sesuai realisasi proyek. Konten ini bertujuan untuk edukasi, membangun optimisme, dan membuka wawasan peluang usaha. Selalu lakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan investasi.